blokade yang dilakukan oleh Zionis Israel ini sudah berlangsung lama, dan itu mengakibatkan warga Gaza khususnya mereka mengalami kelaparan. Mereka hidup tanpa bantuan sedikit pun dari saudara-saudara mereka yang muslim, padahal posisinya saudara-saudara muslim itu mengelilingi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, Palestina tidak boleh dilupakan. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar bahwa saudara-saudara kita yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla telah mengalami peristiwa yang sangat memilukan. Mereka diculik dan kemudian mereka mengalami penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Tentu ini disebabkan karena mereka ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina menembus blokade ekonomi yang telah dilakukan oleh tentara Zionis Israel sejak bertahun-tahun yang lalu. Satu hal yang kita patut acungi jempol, mereka memiliki keberanian yang luar biasa dan tekad yang sangat kuat seperti baja untuk menembus blokade yang dilakukan oleh tentara Israel. Sekaligus ini mengkonfirmasi satu hal pada kita, yakni apa yang mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang sipil biasa tanpa peralatan canggih, tanpa senjata. Mereka hanya bermodal semangat untuk terus mengupayakan agar saudara-saudara kita yang ada di Palestina bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak sebagai seorang manusia. Apa yang terjadi di Global Sumut Flotilla ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Sebagai seorang muslim tentu kita harus menyikapi perkara ini dengan sudut pandang Islam. Kalau kemudian kita runut, tentu kita akan mencoba menganalisa dari dua aspek. Yang pertama, apa sih yang menjadi dorongan atau motivasi saudara-saudara kita yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla ini untuk terus melakukan itu tanpa ada hentinya. Tentu kalau kita kembali kepada persoalan yang terjadi, blokade yang dilakukan oleh Zionis Israel ini sudah berlangsung lama, dan itu mengakibatkan warga Gaza khususnya mereka mengalami kelaparan. Mereka hidup tanpa bantuan sedikit pun dari saudara-saudara mereka yang muslim, padahal posisinya saudara-saudara muslim itu mengelilingi mereka. Dan apa yang terjadi oleh para penguasa muslim yang ada di sana? Mereka sama sekali tidak ambil pusing. Mereka tidak peduli sama sekali dengan apa yang terjadi dengan warga di Gaza. Mereka menutup mata, menutup telinga, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Inilah yang kemudian, ketidakpedulian inilah yang kemudian menyebabkan sebagian dari kaum muslimin dan juga saudara-saudara kita yang lain selain muslim, ya, didorong oleh rasa kemanusiaan yang cukup tinggi, mereka bergabung dalam Global Sumut Flotilla ini untuk membantu secara kemanusiaan saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Mereka berusaha menembus blokade ekonomi yang dijaga dengan sangat ketat oleh tentara-tentara Israel. Tentu ini adalah sebuah aktivitas yang perlu kita acungi jempol. Mereka melakukan itu didorong karena ketidakpedulian penguasa-penguasa kaum muslimin yang ada di wilayah sekitar Palestina. Ketidakpedulian ini membuat hati mereka tergerak dan akhirnya mereka melakukan apa saja yang bisa dilakukan sebagai seorang warga sipil tanpa bantuan negara sedikit pun. Tentu ini mengusik kita. Mengapa penguasa-penguasa negara muslim itu diam? Ya, ketika saudara-saudara kita di Gaza mengalami berbagai penyiksaan, pemboman, dan bahkan hampir boleh kita katakan sebagai bentuk genosida. Dan tentu yang sangat mereka takutkan adalah pertimbangan ekonomi dan politik. Sebab Amerika adalah sosok yang berada di belakang bangsa Israel ini.
Dialah yang melindungi Israel dan dialah yang memastikan bahwa semua apa yang dilakukan oleh Israel itu akan terus bisa berjalan tanpa hambatan apapun. AS inilah yang memiliki peran penting dalam memaksa penguasa-penguasa kaum muslimin di sekitar wilayah itu untuk tidak peduli. Yang kedua, jika kita melihat dari sisi apa yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel, ini bukan kali pertama. Ini sudah kesekian kalinya. Dan apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Global Slumut Flotilla ini juga bukan baru kali ini. Mereka juga sudah beberapa kali melakukan itu. Memang Indonesia baru pertama kali ini mengalami hal yang tidak nyaman seperti yang kemarin. Tapi sebelumnya, jauh sebelum itu, gerakan ini sudah beberapa kali mengalami hal yang serupa. Mengapa ini terus-menerus terjadi dan selalu berulang? Kalau kita melihat dari kacamata sebuah negara yang memiliki sebuah aturan, sebuah sistem, maka aturan atau sistem yang diadopsi oleh tentara, oleh Zionis Israel ini adalah aturan yang dilindungi oleh sebuah sistem yang itu diterapkan oleh negara Amerika Serikat. Sistem ini adalah sistem yang kita mengenalnya dengan sebutan sistem kapitalis, di mana salah satu ciri dari sistem ini adalah memberikan kewenangan kepada akal manusia untuk membuat aturan. Ketika akal manusia ini diberikan kewenangan untuk membuat aturan, maka kita tahu akal manusia ini memiliki keterbatasan. Apa yang dikatakan oleh akal kita baik hari ini bisa jadi buruk untuk di masa yang akan datang. Apa yang dikatakan oleh akal manusia A bisa jadi tidak dibenarkan oleh akal manusia B. Keterbatasan yang dimiliki oleh akal ini, inilah yang membuat akal ini sebenarnya tidak layak untuk diberi kewenangan dalam membuat hukum. Sudah pasti hukum yang dihasilkan dari akal yang semacam ini adalah hukum yang bisa ditarik ulur, ditafsirkan dengan berbagai macam kepentingan, dan hukum ini mudah sekali berubah karena bisa jadi banyak yang tidak cocok dengan aturan yang dibuat ini. Dan inilah yang kemudian menyebabkan sistem kapitalis ini memberikan, ya, berdasarkan pemikiran akalnya, memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan apapun yang dia lakukan, termasuk ketika dia menginginkan sebidang tanah, dia bisa melakukan upaya apapun itu, termasuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Israel menjarah tanah Palestina, menginginkan tanah Palestina, dan mereka dengan sistem yang mereka adop, mereka membolehkan, membiarkan apapun dilakukan untuk mendapatkan tanah Palestina. Bahkan gitu ya, kalau kita lihat dari kasus yang ya sampai hari ini terus terjadi, mereka membuat apa yang terjadi di Gaza itu seolah-olah mereka bukan manusia. Dan apa yang mereka lakukan terhadap para relawan juga di luar batas kemanusiaan. Apa sebutan yang cocok untuk mengatakan manusia tapi tidak memiliki rasa kemanusiaan? Tentu kita tidak bisa mengatakan tentara Zionis Israel ini adalah manusia, sebab mereka sama sekali tidak punya rasa kemanusiaan. Gitu. Lantas peradaban apa yang mereka bawa? Sistem apa yang mereka bawa? Yang membuat mereka ini yang awalnya manusia tidak lagi menjadi manusia. Ini adalah peradaban yang bukan peradaban manusia dan tidak layak untuk kita ambil seperti ini. Dan ini disebabkan utamanya karena mereka meletakkan atau memberikan kewenangan kepada akal untuk membuat aturan.
Lantas bagaimana kita harus menyelesaikan persoalan Palestina? Maka sebagai seorang muslim yang harus kita lakukan pertama, tentu kita wajib membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita donasikan saat ini, itu akan sangat membantu untuk mereka. Meskipun ya dalam perjalanannya mungkin akan mendapat banyak hambatan. Bantuan pangan yang disumbangkan oleh sebagian besar kaum muslimin ternyata dihentikan di batas-batas tentara Zionis Israel berjaga. Mereka tunggu sampai makanan itu kadaluarsa baru mereka masukkan. Sungguh sangat tidak berperi kemanusiaan. Tentu, tapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan itu. Itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan untuk kondisi saat ini. Namun kita tidak boleh melupakan yang kedua. Yang kedua ini kita harus ingat bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini tentu mengalami banyak sekali hambatan dan tidak langsung bisa menghentikan apa yang dilakukan oleh tentara Zionis Israel. Maka kita perlu memikirkan cara apa untuk menghentikan Zionis Israel. Kalau Zionis Israel didukung oleh sebuah negara yang memiliki fasilitas lengkap, memiliki peralatan yang lengkap, didukung dengan berbagai macam kekuatan ekonomi dan politik, maka satu-satunya jalan untuk menghentikan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel adalah membangun kembali sebuah negara yang memiliki kekuatan sumber daya manusia, kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga kekuatan militer yang dengan itu mampu membuat lawan itu seimbang. Sehingga dengan demikian tentu kita terus mengharap ridho Allah. Kita berharap kaum muslimin bisa mengalahkan tentara Israel. Karena itu, apa yang harus kita lakukan untuk membantu saudara kita? Kita harus membangkitkan kembali keyakinan akan tegaknya sebuah sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah. Yang dengan itu jihad akan dikobarkan oleh penguasa kaum muslimin dan tentara kaum muslimin akan dikerahkan untuk melawan genosida yang dilakukan oleh Zionis Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.